Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, melalui tayangan video ini, tim channel Darul Ilmi dapat bersua kembali dengan para pemirsa. Adapun sajian informasi yang akan kami suguhkan kepada sahabat semua adalah tentang nasib roh orang kafir setelah kematiannya. Perlu kami sampaikan di sini bahwa, menurut keterangan dari Asy-Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam sebuah kitabnya yang diberi judul Ar-Ruh. Kitab ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Roh. Di dalam kitab tersebut telah dijelaskan, setelah dicabut dari jasadnya, roh manusia terbagi dua, yakni roh yang merasakan kenikmatan dan roh yang mendapat siksa. Adapun yang merasakan kenikmatan, ruhnya diberikan waktu untuk kembali ke jasadnya. Roh dan jasad saling bertemu dan saling menceritakan tentang apa-apa yang terjadi di dunia, juga tentang keadaan mereka ketika keduanya menjadi penduduk dunia. Tentang keadaan roh yang mendapatkan kenikmatan ini, telah kami uraikan sajiannya dalam video sebelumnya, yang berjudul Begini Keadaan Roh Orang-Orang yang Beriman Setelah Kematiannya. Bagi Anda yang belum menonton, silakan disimak terlebih dahulu. Insya Allah sajian tayang tersebut akan memberikan dorongan maksimal kepada kita untuk meningkatkan amal soleh, sehingga memunculkan harapan, agar setelah kematian nanti, roh kita juga bernasib sebagaimana yang telah digambarkan di dalam video tersebut. Adapun golongan kedua, yaitu nasib orang yang mendapatkan siksa. Yang bernasib seperti ini tidak lain adalah roh orang kafir. Rohnya tidak diberi kesempatan kembali dan bertemu dengan jasadnya. Keterangan yang demikian ini juga telah diceritakan di dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan bersumber dari sahabat Al-Bara Ibnu Azib. Al-Bara menceritakan, yang cerita tersebut berasal dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir, apabila telah terputus dari dunianya dan akan menghadap ke alam akhiratnya, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang semuanya berwajah hitam dengan karung yang kasar. Lalu para malaikat itu duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya. Malaikat maut berkata, "Hai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju kepada murka dan benci Allah." Maka rohnya berpencar ke seluruh tubuhnya, artinya menolak apa yang diperintahkan oleh malakul maut. Sehingga malaikat maut mencabutnya dengan paksa, sebagaimana seseorang mencabut tusuk sate dari kain bulu yang basah. Setelah malakul maut atau yang lebih dikenal dengan malaikat Israel telah mencabut nyawanya, ia tidak membiarkannya di tangannya barang sekejap pun, melainkan para malaikat langsung menyambut dan memasukkannya ke dalam karung kasar yang dibawanya itu. Dan keluarlah darinya bau bangkai yang terbusuk di permukaan bumi. Para malaikat membawanya naik, dan tidak sekali-kali mereka melewati sekumpulan malaikat melainkan bertanya, "Siapakah yang memiliki ruh yang buruk ini?" Para malaikat yang membawanya berkata bahwa dia adalah si Anu bin Anu. Dengan menyebut nama terburuknya, yang biasa disebutkan untuknya di dunia, roh tersebut terus dibawa naik dan akhirnya, sampailah mereka di langit pertama. Lalu pintu pertama tersebut diketuk, tetapi tidak dibukakan untuknya. Pada saat Rasulullah memberikan penjelasan ini kepada sahabat Al-Bara, lalu Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innal ladzina katsabu biayatina wastakbaru anha latufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis samil hiyaat wa kadzalika najzil mujrimin." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surat Al-A'raf, ayat 40. Tidak berselang lama dari ditolaknya roh kafir masuk ke pintu langit pertama, kemudian terdengarlah suara, "Katakanlah, ketetapannya di dalam sijin, yaitu di lapisan bumi terbawah." Lalu rohnya dicampakkan dengan kasar. Keadaan ini digambarkan oleh Allah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. "Wa mayusyrik billah, faka'anama kharra minas sama, fataktofuhu toyiru, autahwi, bihir rihu, fi makanin sahik." Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj, ayat 31. Setelah itu, rohnya dikembalikan ke jasadnya.
Lalu ia didatangi oleh 2 malaikat, dan kedua malaikat itu mendudukkannya serta bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ia menjawab, saya tidak tahu." Keduanya bertanya lagi, "Apakah agamamu?" Ia menjawab, saya tidak tahu." Keduanya bertanya, "Siapakah lelaki ini yang diutus di antara kalian?" Ia menjawab, saya tidak tahu." Lalu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, "Hambaku berdusta, maka gelarkanlah untuknya hamparan dari neraka, dan bukakanlah baginya suatu pintu dari neraka." Maka panasnya neraka dan asapnya, seketika itu juga sampai kepadanya. Lalu kuburannya menggencetnya sehingga tulang-tulang iganya berantakan. Kemudian datanglah kepadanya seorang lelaki yang buruk wajahnya dan pakaiannya, serta busuk baunya. Lalu lelaki itu berkata, "Bersenang-senanglah kamu dengan hal yang menyiksamu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu." Ia bertanya, "Siapakah kamu?" "Wajahmu menandakan wajah orang yang datang membawa keburukan." Maka lelaki itu menjawab, "Akulah amal perbuatanmu yang buruk." Maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau jadikan hari kiamat." Dan demikianlah sahabat DC, keterangan yang dapat kami sajikan kepada Anda berkaitan dengan keadaan roh orang kafir setelah meninggal dunia. Setelah menonton tayangan video ini, Anda dan kita semua tentu dapat mengambil pelajaran. Kami yakin bahwa semua pemirsa tidak akan ada yang menginginkan nasib rohnya setelah kematian nanti mengalami keadaan yang mengerikan seperti nasib roh orang kafir setelah kematiannya. Tidak lupa kami mengajak kepada Anda untuk mempersiapkan bekal di hari esok, yaitu dengan cara meningkatkan ketakwaan kita, sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam firman-Nya. "Ya ayuhan nasu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr, ayat 18. Di akhir tayangan di dalam video ini, tidak lupa seluruh tim channel Darul Ilmi mohon diri, dan mohon dukungan dari para pemirsa untuk menekan tombol subscribe dan like. Sekiranya videonya bermanfaat silahkan di-share, agar memberikan kemanfaatan bagi pemirsa lain. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.